92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, apa kabar Anda? Doa dan harapan kami Anda tetap semangat. Sudah hadir bersama saya Bapak Ferry Herlianto selaku dosen dan juga praktisi pendidikan. Bagi Sobat Maestro yang ada pertanyaan seputar pendidikan putra-putri Anda, silakan Anda bisa SMS ataupun WhatsApp di 081321000925. Sobat Maestro, ya kembali ini kita bisa bersua kembali ya setelah cukup lama ini. Iya, oke. Nah, mungkin sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, Pak, tentang merencanakan pendidikan Kristen, Pak. Iya, baik. Iya, kemarin kan ada Maestro, 3. Dan ya ada 3. Jadi kan saya pernah sampaikan bahwa kita akan membahas 7 topik ya, 7 poin lah begitu ya. Waktu beberapa minggu yang lalu sudah 3 poin, sekarang tinggal 4 poin yang tersisanya. Nah, baik. Dan Sobat Maestro, saya mengulang sedikit, mereview sedikit bahwa dalam sebuah perancangan religious education gitu ya, atau juga istilahnya sebuah perancangan Christian education gitu ya, sebuah pendidikan Kristen itu ada menganut bisa dibilang basic asumsinya gitu ya, dasar pemikirannya 7 hal. Yang pertama saya sebutkan waktu lampau itu adalah bahwa pendidikan Kristiani itu adalah sebuah pernyataan iman. Ya, jadi bahwa apa yang kita mau lakukan memang tidak kelihatan hasilnya sekarang. Tetapi setiap apapun yang kita lakukan sekarang itu sebuah pernyataan iman kita bahwa apa yang kita tanam sekarang nanti akan menghasilkan buah. Apa yang kita tabur sekarang nanti kita akan menuainya, dalam arti menuai bagi kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa merencanakan pendidikan Kristen adalah sebuah upaya komunitas yang bersengaja. Artinya tidak bisa kita bilang seperti ada ungkapan nanti kalau sudah besar, sudah dewasa akan ngerti sendiri. Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau kita merancang pendidikan secara Kristen, baik di sekolah maupun di rumah, tidak bisa kita biarkan anak bertumbuh sebagaimana dia mau bertumbuh. Tidak bisa. Ingat bahwa naturnya adalah orang berdosa. Jadi tetap harus ada tindakan, ada perencanaan yang sengaja kita lakukan, sengaja kita berikan intervensi supaya peserta didik itu belajar sesuatu untuk masa depannya. Dan itu merupakan upaya komunal, artinya tidak bisa hanya di satu sisi saja. Jadi misalkan di sekolah atau di pendidikan formal ya, maka seluruh sivitas sekolah tersebut harus ikut mendukung untuk upaya bersengaja tersebut dalam menabur supaya nanti hasilnya menuai hasil yang baik. Nah, di rumah pun sama, supaya ada upaya secara komunal, baik dari ayah, ibu khususnya, terlebih khususnya ayah dan ibu, atau juga mungkin ada anggota keluarga lain yang tinggal bersama keluarga tersebut. Semua harus mendukung untuk upaya sengaja tersebut. Dan yang ketiga, Pak Aris atau Sobat Maestro, bahwa merencanakan sebuah pendidikan Kristen itu membutuhkan kepercayaan dan juga sebuah resiko. Seperti tadi sebuah pernyataan iman begitu ya. Jadi karena kita tidak tahu apa yang kita akan hasilkan nanti, tapi yang penting kita harus menabur yang baik tentunya, maka itu butuh kepercayaan. Di sisi ini ada risiko juga, kalau bisa gagal, bisa juga berhasil. Walaupun harapannya berhasil. Begitu Pak Ari dan Sobat Maestro, itu review yang beberapa minggu yang lalu ya. Iya. Oke, untuk selanjutnya seperti apa ini Pak Ferry untuk baik, dasar pemikiran daripada pendidikan Kristiani ini Pak Ferry? Ya, untuk yang keempat adalah merancang sebuah pendidikan Kristen itu adalah sebuah proses yang dinamis. Jadi bukan sebuah hal yang statis. Ini terus terang kalau kita sangkut pautkan atau kita kaitkan dengan masa pandemi COVID ini, ya tentu ini sangat menggoncang-gancing lah gitu ceritanya Pak Ari ya. Betul. Menggoncang lah gitu. Menggoncang dunia pendidikan kita di mana-mana, khususnya di Indonesia. Yang biasa kita para pengajar, para pendidik itu biasa
dengan metode luring gitu ya, tatap muka. Sekarang tiba-tiba harus dengan metode daring. Iya. Tentu ini mengobrak-abrik ya bisa dibilang kondisi aman dan nyaman dari para pendidik khususnya di Indonesia ya. Yang istilahnya belum terlalu belum terlalu ya maju lah gitu ya kalau dibandingkan misalkan Korea, Singapura untuk hal berkenaan dengan pendidikan secara online-nya gitu ya. Tapi walaupun bukan berarti kita nggak bisa ya Pak Ari ya. Dan memang jadi, masih diuji coba ya Pak ya, dibongkar pasang yang pas begitu. Betul ya. Di tempat saya pun sebenarnya ini juga lagi bongkar pasang begitu. Nah, kadang-kadang masalah di jaringan internet di sekolah, kadang-kadang masalah di dosennya, kadang masalah di mahasiswanya. Nah, jadi kita semua belajar, kita semua terus beradaptasi gitulah. Nah ya. Jadi dalam merancang sebuah pendidikan Kristen itu ada sebuah proses yang dinamis. Artinya kalau kita melihat dalam sisi peserta didik kita itu mau dari anak-anak sampai orang dewasa pun itu punya kondisi-kondisi yang tidak menentu. Kadang hari ini mereka begitu bersemangat, tapi mungkin besok ya kondisi yang berbeda. Mungkin minggu depan kondisinya berbeda lagi. Nah, tentu ini ada sebuah proses yang dinamis. Dalam arti para pendidik dan juga orang tua itu ya diharapkan memiliki pandangan yang lebih luas. Karena memang peserta didik kita ini memang sedang mengalami proses dan prosesnya proses yang dinamis, yang terus bergerak, yang terus berubah. Tidak statis ya. Nah, betul. Ini kan memang ini kan seringkali jadi konflik ya, karena banyak ya, saya tidak bisa mengatakan ya para pendidik yang kolot begitu ya, itu kan susah untuk dinamis ya Pak ya. Kalau udah begini saya dulu juga begini, sekarang begini. Nah ini kan zaman kan setiap zaman kan berbeda. Sementara dalam anak kan juga situasi dan kondisi berbeda. Seperti Pak Ferry tadi katakan, hari ini bisa manis, besok bisa manyun, besok lagi bisa seperti apa begitu kan. Nah ini kan dari guru dan orang tua kan memang dibutuhkan satu pemahaman yang luas ya. Apalagi kalau mendidik anak-anak remaja ya Pak ya. Saya baru tahu ternyata hormon itu yang menggerakkan kedinamisan dari seorang anak remaja gitu. Jadi ini yang kadang-kadang jadi jadi banyak sekali permasalahan dalam sekolah. Betul. Nah, jadi kita harus siap ya sebagai pendidik, sebagai orang tua ya harus siap. Ada dua hal yang tadi saya mau sampaikan begini. Misalnya contohnya dalam murid-murid Tuhan Yesus yang 12 tersebut. Murid Tuhan Yesus kadang-kadang begitu bersemangat. Kadang-kadang begitu takut gitu ya. Anggaplah contohnya adalah Petrus gitu ya. Kalau kita lihat lingkaran tentang para murid gitu ya, lingkaran para murid sebenarnya Petrus, Yakobus dan juga Yohanes itu lingkaran paling dalam. Iya, inti gitu ya. Begitu ya, murid inti gitu. Anggota senat gitu Pak ya. Betul. Berikutnya adalah 12 murid yang lain. Kemudian murid-murid yang lainnya yang 50 itu ya, 50, 70 itu ya. 70, nah itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat Petrus, dia yang adalah lingkaran inti, harusnya dia, ya kita pasti berpikirnya secara logika, harusnya dia tuh punya iman yang luar biasa. Iya. Ya kan? Nah, buktinya ada beberapa kasus, ada beberapa momen gitu ya, ketika dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia langsung bilang bersemangat, "Guru, kalau engkau itu adalah guru, izinkan saya ke sana berjalan di atas air." Dia pun berjalan. Tapi kemudian di tengah-tengah dia semangat, percaya kepada gurunya, tiba-tiba ketika dia melihat ombak yang bergelora, angin yang merasakan angin yang bertiup, dia langsung takut. Nah, ini dinamisnya kan seperti ini Pak Ari. Padahal kalau kita berpikir harusnya dia tetap kuat dong, harus tetap percaya dong. Nah, tapi kalau kita dalam sebuah pendidikan, khususnya pendidikan Kristen, ya kan balik kepada yang
poin pertama, sebuah pernyataan iman, maka kita harus menerima kondisi dinamis dari peserta didik kita. Tidak bisa kita bilang, kan sudah saya ajarkan. Iya. Ya betul, sudah diajarkan. Tapi kan tetap kondisi dinamis yang, kondisi proses yang dinamis ini yang bergerak terus, tidak bisa kita prediksi, gitu ya. Iya. Sama kayak politik ya Pak ya, karena politik itu kan dinamis ya. Wah, saya nggak mau bicara itulah. Enggak, iya kan katanya seperti itu kan, hari ini seperti apa, pagi itu seperti apa kebijakannya, sore bisa berubah begitu kan. Nah, samalah dengan kondisi kita aja ya, apalagi dengan orang tua yang sudah umur begitu kan, pagi udah normal, sore terus apalagi juga anak-anak kecil itu kan juga kadang-kadang kita nggak bisa nebak begitu ya. Saya juga sebagai seorang pengajar juga kadang-kadang hari ini seperti apa nih yang akan saya hadapi, sekalipun hanya dengan 6-7 anak begitu, tiap minggu itu suasananya akan berbeda kondisinya ya. Ya, itu dia Mbak Arin. Jadi memang kita harus siap sebagai pendidik, orang tua, bahwa kalau kita masuk dalam sebuah pendidikan, khususnya pendidikan Kristen, bahwa proses dinamis itu harus kita bisa terima. Ya, kalau ada proses dinamisnya yang salah, tentu kita harus berani untuk mengarahkan kepada proses dinamis yang positif, begitu kan? Nah, satu lagi saya mau selain yang apa yang tadi dilihat oleh dari Alkitab, gitu ya, melihat dari sisi Alkitab, bahwa Tuhan Yesus pun juga melihat dan mengalami dan menghadapi banyak kondisi yang proses gitu yang dinamis dari para muridnya. Nah, seperti yang tadi Pak Ari singgung berkenaan dengan remaja gitu ya. Nah, kebetulan nih kan sekarang saya punya remaja di rumah saya. Iya. Ini pendidikannya Pak Ferry kan dari remaja ya, sudah mulai dewasa dan itu kan beda ya cara. Nah itu katanya kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu pakar remaja dan dokter, ternyata hormon testosteron pria itu ternyata menutup pintu-pintu komunikasi dari anak remaja pria dengan orang tua. Nah itu yang membuat orang tua harus paham itu, harus dinamis, jangan ini kok anakku kok ini nggak bisa denger, nggak apa. Nah semakin begitu kan semakin nggak bisa komunikasi ya. Jadi orang tua betul. Di sini yang dituntut dinamis itu yang waras atau yang gimana Pak? Menurut saya sih dua-duanya ya. Nah, makanya tadi saya katakan kita nggak bisa juga istilahnya excuse gitu ya. Ya sudahlah. Nah, memang yang masanya begitu nggak bisa, kita juga harus mengarahkan gitu kan. Nah seperti tadi yang Pak Ari katakan, hormon testosteron itu menutup pintu komunikasi gitu ya. Nah ini yang saya alami juga dengan remaja di rumah saya nih. Istilahnya saya dari ini kan kantor ini dari pagi jam 8 sampai jam 4 gitu kan. Nah tapi memang istilahnya kalau dulu gitu, kalau dibandingkan dengan waktu remaja yang di rumah saya ini waktu masih anak, ketika dia usia kelas 4, kelas 3, kelas 4 SD begitu ya, beda ceritanya. Papa pulang itu disambut. Papa pulang itu adalah sebuah sukacita gitu. Tapi sekarang remaja yang anak yang sudah jadi remaja ini di rumah saya berbeda. Papa mama pulang tuh didiemin. Sibuk dia dengan tugasnya, sibuk dia dengan sosmednya, dengan teman-teman barunya gitu kan. Dengan peernya. Betul. Nah, sehingga harus dari kitanya kan, istilahnya yang harus menyapa dulu gitu ya. Memang sebagai orang tua kita juga kadang-kadang kalau orang Sunda bilang kehe gitu ya, jengkel gitu. Ini papa mamanya pulang kok nggak ada say hi-nya, kok malah diem aja gitu kan. Betul. Tapi tentu ini proses dinamis ini kan kita harus terima ya sebagai orang tua. Untuk yang kemarin kita belajar istilahnya dari Pak Ari yang dengan pakar psikolog kemarin, bahwa kita harus terima, tapi bukan berarti terima lalu membiarkan kan. Jadi tetap diarahkan, ada tindakan dari kita untuk mengarahkan. Oke, istilahnya saya mengerti bahwa kondisi tubuhmu begini, kondisimu begini, tapi ya harus diarahkan. Kondisi tubuhmu yang seperti ini nggak boleh kamu biarkan begini terus, tapi harus diatur untuk lebih ke arah yang
lebih baik tentunya. Begitu Pak Ari. Iya, betul sih. Iya. Jadi memang ini memang cukup rumit ya. Jadi dinamika kehidupan namanya ya. Jadi memang dua-duanya seperti Pak Ferry tadi katakan, dari sisi orang tua, dari sisi pendidik juga memahami ya. Ini khususnya buat para pendidik SMP gitu ya. Kalau SMA kan mungkin udah terbentuk begitu SMA ya. sudah lebih ini ya, lebih enak lah sebenarnya. Iya, betul SMP. Nah, di satu sisi juga dari anak juga harus dikasih tahu bahwa nggak boleh hal ini dibiarkan begitu ya. Betul. Iya. Karena kalau enggak kita akan melewatkan masa-masa ya, baik kita sebagai orang tua ataupun pendidik, masa-masa melihat peserta didik kita gitu atau anak kita jadi lewat gitu ya, sayang gitu. Padahal kita bisa memberikan satu momen indah dalam hidupnya untuk dia kenang, untuk sebagai bekal dia untuk di masa yang akan datang. Kalau kita memang nggak mau terima gitu kan, biarin aja lah, nah gimana gitu kan? Atau kita terus menerus kelas gitu ya dengan anak kita gitu kan? Nah, iya. Karena kan maksudnya di remaja, contohnya anak saya juga begini nih, bisa begini loh Pak Ari. Saya baru ngomel nih. Lalu nggak lama setengah jam kemudian dia bisa dengan santainya gini. Sementara saya masih panas ya, masih tensinya masih tinggi gitu ya. Tapi dia sudah tiba-tiba aku dong begini loh. Kalau pikir dari sisi kita orang tua, ini nggak tahu ya ini apa sih, intensinya tinggi gitu. Iya. Nah, itu yang seringkali dari orang tua dan juga pendidik mencap bahwa anak ini tidak tahu diri, kurang ajar begitu ya. Padahal anak sendiri juga tidak paham dengan gejolak yang ada dalam hormon dalam tubuhnya begitu ya. Nah, Pak Ferry, ini kan ngomongin anak Pak ya. Ini karena ada banyak sekali, bukan hanya dalam lembaga pendidikan, segala sesuatu yang tidak dinamis itu akan susah berkembang begitu Pak ya. Iya. Kalau kita lihat memang apalagi pasca pandemik ini ya, banyak usaha-usaha yang statis ya agak gulung tikar juga ya. Betul. Kemudian pegawai atau karyawan yang kompetensinya begitu aja ya, akhirnya kadang-kadang ya jadi gulung tikar juga nih Pak Ari ya. Iya, dan ini kan seringkali jadi konflik ya, baik dari misalkan dari manajemen bikin sebuah perubahan, waduh ya karena kita udah nyaman begini kok dirubah lagi bla bla bla, sering jadi konflik. Terus juga belum lagi ini yang juga yang sering saya lihat ya Pak ya, dalam gereja misalnya begitu kan, itu kan ada beberapa golongan, ada yang dinamis, ada yang enggak begitu dah. Itu kan yang sering kali juga jadi konflik. Udah dari zaman Jepang dulu ngajar sekolah minggu tuh begini, sampai sekarang masih gambar tempel. Nah itu kan sementara anak-anak udah gadgetnya udah kemana begitu kan. Nah ini kan sering kali jadi konflik ya, dan tidak berkembang. Betul. Iya. Nah, kalau berkenan dengan asumsi dasar yang keempat ini tentang pendidikan Kristen adalah proses yang dinamik ya. Ini mengingatkan kita sebagai para pendidik tentang bahwa pendidik itu tidak boleh berhenti belajar, Pak Ari. Iya. Harusnya pendidik nggak boleh berhenti belajar ya, artinya nggak boleh statis gitu. Ya memang kalau di lingkungan perguruan tinggi ya pasti kita pernah mengalami juga, kadang-kadang ada dosen-dosen yang istilahnya 10 tahun lalu dia materinya ngajarnya itu. Sebenarnya kan materi mungkin akan tetap agak mirip-mirip, hanya mungkin caranya masalahnya bahwa apakah kita berkenan dengan cara, kemudian juga update untuk informasi baru. Nah itu yang harus jelas ya, harus nggak boleh berhenti belajar gitu. Misalnya contoh, karena sekolah tempat saya melayani ini bidang misi begitu ya. Nah mau nggak mau kan kita harus update. Misalkan suku di Indonesia berapa, yang sudah dijangkau, yang belum dijangkau berapa. Nah tentu setiap tahun ini kan ada update ya. Jadi nggak boleh 10 tahun lalu kita bilang misalnya suku-suku kita itu 13.700 berapa gini sekian yang sudah
ada pelayanan secara Kristen misalkan 5.000, padahal mungkin sekarang sudah 8.000. Nah ini harus selalu update kan. Iya. Nah ini yang saya maksudkan juga bahwa dynamic proses ini untuk para pendidik juga bahwa tidak boleh berhenti belajar kan. Termasuk orang tua, orang tua juga. Iya. Dan dinamisasi ini memang nanti akan membentuk sebuah pembelajaran bentuk-bentuk pembelajaran baru yang disesuaikan dengan kekinian gitu ya Pak ya, lebih benar bisa sekali. nyambung begitu ya. Ya benar sekali Pak. Oke, Jadi Pak. mari kita terus bertumbuh nih, baik para pendidik, baik kita orang tua, demikian juga dengan peserta didiknya. Iya. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, untuk merancang sebuah pendidikan itu kita jangan melupakan bahwa ada yang namanya sejarah. Nah ini yang dimaksud begini, bukan bicara tentang sejarah sekolah tersebut atau sejarah dari gurunya atau sejarah dari latar belakang pendidikannya, bukan. Tapi ini bicara tentang sejarah yang bicara tentang masa lalu dari peserta didik, pendidik, dan juga orang tua. Nah, jadi kalau kita mau merancang sebuah pendidikan Kristen, jangan melupakan sisi masa lalu yang pernah dialami, baik itu peserta didik, pendidik, maupun juga dari orang tua. Iya. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi. Salah satunya mempengaruhi begini, misal ketika seorang peserta didik pernah mengalami trauma gitu ya, mengalami trauma di kelas berapa begitu dengan guru yang misalnya memakai kacamata tebal. Nah kemudian ketika dia naik tingkat atau naik 2 tingkat gitu, atau pokoknya naik tingkat lah, dia ketemu lagi dengan guru yang berkacamata tebal juga. Nah tentu ini akan ada dampaknya kepada peserta didik tersebut. Iya. Karena akan memunculkan kembali akar gunung es yang sudah lama ditanam. Iya. Muncul kembali walaupun memang orangnya berbeda gitu ya. Saya langsung kebayang guru saya Pak. Langsung kebayang guru saya bahasa Inggris berkacamata tebal Pak sampai sekarang ini. Ini padahal sudah 20 tahun nih. Cuma lupa namanya saya. Itu galak banget. Berharap memori yang baik nih. Galak banget Pak. Galak banget ya. Iya, dan itu berpengaruh terhadap pelajaran bahasa Inggris saya yang kacau. Gitu ya. Iya. Jadi nyalain guru ceritanya gitu ya. Enggak, itu benar apa yang disampaikan Pak Ferry ya, bahwa memang kita juga dari orang tua, pendidik dan murid harus diketahui dari apa ya, kalau gitu rekam medisnya begitu ya, kalau dalam bahasa klinisnya ya Pak ya. Iya, betul. Memang tentu kalau kita mendirikan sebuah sekolah kan tidak bisa semata-mata kita melihat dari bawah terus ya. Kalau begitu nggak bisa jalan jadinya, karena terlalu banyak hal yang terlalu kecil yang harus dipikirkan. Tapi minimal misalnya contoh kasus misalnya seperti ini, ketika kita sebuah yayasan pendidikan ingin mendirikan sebuah sekolah, sementara lingkungan masyarakat di sekitar yang di mana kita mau mendirikan sekolah itu dulunya adalah lingkungan yang bisa dibilang misalkan lingkungan miskin. Nah, tentu ini ada sejarah kan. Nah, tentu para pendiri sekolah itu harus memikirkan bagaimana mengcover hal tersebut. Jangan sampai, misalnya ya kita bisa pikirkan, jangan sampai kita mendirikan sekolah yang sangat high class. Sementara lingkungan di mana sekolah itu berada dulunya itu adalah lingkungan yang sangat miskin, yang istilahnya dalam tanda kutip terjajah oleh orang-orang yang punya banyak uang lah begitu. Nah, jadi bisa kita bayangkan kalau misalkan lalu lalang setiap hari akhirnya itu dari ke sekolah itu adalah mobil-mobil mewah, sementara orang-orang di sana tetap dalam tindakan kemiskinan. Nah, tentu itu akan berdampak akan berdampak. Jadi itu sebabnya kalau kita merancang sebuah pendidikan, maka kita perlu melihatnya dari sisi juga sejarahnya bagaimana, dari istilahnya yaitu tadi ya rekam medisnya atau track recordnya bagaimana selama ini.
Betul. Dan ini yang mungkin seringkali kita juga sebagai pendidik dan orang tua agak kurang paham ya Pak ya. Benar. Nah, ada satu kasus nih waktu saya masih di sekolah dasar gitu ya. Waktu itu saya wali kelas 1, ada satu murid itu nggak mau nyanyi. Nggak mau nyanyi, kalau nyanyi itu selalu dia kalau dipaksa nyanyi itu tutup telinga. Kan kalau kita nggak mau tahu kan kita akan paksa anak itu, kamu harus nyanyi, harus taat. Nah begitu kan. Tapi waktu itu ya puji Tuhan berikan saya hikmat, jadi saya ajak orang tuanya ngobrol. Dengan kasus tersebut saya utarakan, ini kenapa anak bapak ini kok kalau suruh nyanyi itu nggak mau suara kenceng, ataupun kalau nyanyi juga atau ada suara kenceng dia tutup telinga. Nah baru ada penjelasan dari orang tuanya, memang dia lahirnya itu belum bulannya begitu. Prematur gitu ya. Prematur, belum bulannya, sehingga pada waktu itu pun ada masa-masa orang tua itu agak stres sedikit lah gitu dengan urusan pekerjaan, sehingga ada rasa khawatir, rasa cemas dari kita orang tua. Nah itu ketika anak itu lahir sudah prematur, kemudian kondisi orang tua secara psikologis seperti itu, sehingga anak itu nggak bisa dengar desibel suara itu yang tinggi, dia nggak mau, nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau kan sekolah berarti harus coba memahami dia gitu ya, harus dilatih anaknya ya. Puji Tuhan ya setelah perbincangan tersebut ya kami pihak sekolah, khususnya saya sebagai wali kelasnya ya diberi hikmat sama Tuhan untuk ambil tindakan yang tepat, sehingga kalau nggak salah sudah di kelas 3 sudah nggak masalah lagi sudah dengan mulai belajar desibel suara yang tinggi, sudah oke. Sampai sekarang kayaknya anak ini sudah kuliah sekarang. Iya, itu memang. Iya. Memang betul ya kata pepatah, jangan lupakan sejarah ya, karena dari sejarah itulah kita banyak tahu banyak hal untuk masa depannya ya Pak ya. Betul. Ya, jadi belajar dari sejarah ya supaya satu kita tidak mengulang kesalahan yang lama, atau juga supaya kita bisa belajar sesuatu yang baik dari sejarah untuk mengembangkannya di masa kini dan masa yang akan datang, begitu Pak. Betul. Oke. Ya, jadi ternyata rumit ya sebuah pendidikan Kristen. Iya, rumit, tapi ini sangat mencerahkan Pak. Apalagi ya saya sebagai salah satu pendidik juga, ini saya seperti dapat duduk manis seperti kuliah. Dan ini sangat memberkati sekali. Baik, puji Tuhan. Ya kalau kita lihat tentang para murid Tuhan Yesus pun sama gitu ya. Contohnya kalau kita cocokkan misalnya tulisan Lukas dengan tulisan Matius dengan tulisan Petrus, sangat itu berbeda. Punya bahasa. Kenapa? Karena punya latar belakang yang berbeda. Lukas seorang tabib, Matius itu seorang cukai, Petrus nelayan. Iya. Beda jadinya. Paulus seorang yang intelektual tinggi, beda lagi gaya penulisannya. Nah jadi kita sebagai para pendidik kita juga harus melihat bahwa pendidikan Kristen kita ini dibangun atas dasar juga sejarah, begitu ya. Entah sejarah dari sekolah, dari pendidikannya, tapi yang paling banyak memberikan dampak adalah sejarah masa lalu dari kita pendidik, kita orang tua, dan juga dari peserta didik. Dari peserta didik, oke. Iya. Okay. Yang keenam ini biasa juga dalam teori kurikulum, bahwa sebuah kurikulum itu dibentuk bisa dari atas ke bawah, artinya dari pihak sekolah langsung ke peserta didik, atau juga melihat dari kebutuhan peserta didiknya. Nah, pendidikan Kristen juga salah satu poinnya adalah dirancang dengan asumsi dasarnya bahwa harus dilihat juga dari kebutuhan peserta didiknya. Nah, saya rasa kita sudah oke ya, dalam arti oke begini. Anak TK sudah jelas butuhnya apa, yaitu bermain, sosialisasi, psikomotor halus, psikomotor kasar, nah itu jelas ya. Nah, kemudian anak SD sudah kelihatan mulai jelas bahwa perlu yang namanya
tentang hal-hal yang lebih abstrak lagi sekarang, ya kan? Nah, SMP lebih tinggi lagi, SMA bahkan juga sekarang perguruan tinggi. Kita kalau melihat secara pendidikan formal sih, kalau sesuai kebutuhan sih saya rasa sudah baik ya, bahkan sangat baik. Betul. Untuk masa-masa sekarang pendidikan kita di Indonesia. Yang perlu kita pikirkan adalah berkenaan dengan di rumah, yang di rumah ya, orang tua. Berkenaan dengan bahwa pendidikan Kristen didasarkan juga pada kebutuhan dari peserta didik. Berarti di rumah ini adalah anak ya. Iya. Ya, kalau kita melihat memang sekarang ini, ya sekali lagi ini bukan masalah uang, dia bicara tentang butuh atau tidak. Tentang pada masa-masa ya sekarang ini anak butuh gadget atau tidak. Ini perlu perbincangan yang lebih, maksudnya ini kan perbincangan yang hangat sekarang. Betul. Kalau lihat atau mungkin mendengar keluh kesah orang tua kan, ya ada saja yang aduh ini gimana saya rebutan dengan anak. Iya, anaknya 3 harus gadgetnya harus 3 gitu ya. Betul. Nah, ini sempat saya kan kemarin ini ada apa ya, untuk pemenuhan kebutuhan kampus ya, beli beberapa peralatan elektronik gitu ya. Tapi memang cukup kaget ketika mampir ke toko laptop gitu ya. Ketika saya tanya 1-2 tipe gitu ya, memang pihak toko menyampaikan tipe ini paling banyak dicari orang tua sekarang. Iya. Lalu saya tanya untuk apa orang tua sekarang cari laptop? Ya saya tahu sebenarnya jawabannya, hanya saya ingin tahu dari pemilik toko gitu. Iya kan sekarang harus belajarnya online. Jadi anak itu mau nggak mau harus punya laptop sendiri, harus punya gadget yang cukup memadai untuk bisa belajar di rumah. Kalau enggak nanti katanya rebutan dengan orang tua. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan, ini kita harus coba cek dan recheck dengan kebutuhan dari peserta didik, khususnya ini kalau kita bicara di rumah dengan anak-anak kita, gitu ya. Dan iklan di tembok gitu. Bahkan ada yang istilahnya semi tab gitu ya, semi tab. Tapi hanya terbatas hanya untuk Microsoft aja gitu, Microsoft misalnya Office-nya aja ya, Office untuk Microsoft Word, PowerPoint, Excel dan juga mungkin beberapa Microsoft lainnya itu saya lihat hanya 1,8. Tapi hanya bisa itu aja memang. Karena dirancang hanya untuk belajar. Jadi, betul. Jadi 1,8 itu katanya. Ya saya pikir ya mau nggak mau memang pabrik-pabrik laptop, pabrik-pabrik ataupun gadget ya harus elektronik ya harus memikirkan untuk harga yang bisa dijangkau ya, karena memang mau nggak mau sekarang ini jadi kebutuhan. Iya, dan kembali ke dinamis tadi ya Pak ya, kalau tetap mempertahankan dengan produk yang lama nggak akan laku, karena memang sekarang yang dibutuhkan adalah yang untuk mengakses bagaimana dunia pendidikan itu bisa dibutuhkan alat-alat elektronik itu ya Pak ya. Betul sekali ya. Jadi ya kita para orang tua coba pikirkan berkenaan dengan kebutuhan anak-anak kita sekarang ini, khususnya secara daring ini gitu kan ya. Nggak mau. Nah, saya rasa juga pihak sekolah juga harus memikirkan ya tentang kebutuhan dari ya baik pengajarnya, pendidiknya juga para peserta didiknya gitu, berkenaan dengan apa itu namanya needs-nya ya, kebutuhannya. Betul. Dan dari pemerintah juga sepertinya juga sudah mulai banyak memberikan keringanan-keringanan ya Pak ya, kalau saya tidak tahu ya. Kita kadang-kadang suka ngiri gitu kan, ini anak-anak dapat kuota sekian, dan saya dapat kuota berapa ya? Kalau begitu Pak Ari harus sekolah lagi. Ya itulah kita mengapresiasi ya dari pemerintah juga ya, karena juga memikirkan bagaimana putra-putri kita untuk terus berkelanjutan dalam pendidikan ya. Jadi mungkin tidak bisa menyenangkan semua lapisan, tapi ini yang ya sudah yang terbaik lah begitu ya, yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, khususnya dari Kementerian Pendidikan ya Pak ya. Ya, justru kita harus mendukung pemerintah seharusnya Pak Ari ya, bahwa apa yang mereka sudah putuskan, sudah programkan ya, mereka sudah pikirkan. Tentu memang
mungkin dinilai belum maksimal, tapi itu sudah baik. Iya. Yang perlu kita lakukan adalah kita dukung, berikan masukan ya, tapi harus ada aksi juga dari kita. Jangan hanya mengkritik dan kritik saja, gitu kan? Betul. Nah, jadi ini ada perubahan-perubahan ya. Balik ke yang tadi ya, yang bahwa sebuah proses dinamis. Kalau dulu, kalau kita lihat anak-anak kita pegang gadget terus, kita tentu marah. Iya. Main terus, game terus. Sekarang kalau nggak pegang gadget dimarahin. Itu dia Pak Ari. Iya. Kamu nggak belajar katanya. Sudah selesai gitu kan. Kan mesti jam belajar lah. Jadi. Iya. Itulah. Ya kita nggak tahu lah dinamika kehidupan yang nggak bisa kita prediksi ya. Nggak tahu 5 tahun ke depan dunia seperti apa. Tapi ya kita harus dinamis begitu ya. Benar sekali. Ya. Tapi kalau memang berkenan dengan bahwa pendidikan Kristen berbicara tentang kebutuhan dari peserta didik, ada satu pemikiran yang saya masih pikirkan sekarang dan belum dapat jawaban yang tepat begitu. Bicara tentang ini kan sekarang ini pendidikan kita di Indonesia, saya nggak mau lihat yang luar lah ya, kita lihat lingkup kita saja. Rata-rata kita semua menggunakan daring. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga kualitasnya? Yes. Karena kan kalau saya rasa kalau anak kita ini belajar lewat laptop, gadget dengan jaringan internet yang oke, ketika mereka mengerjakan tugas, akses ke internet itu kan besar. Bisa saja mereka copy paste, gitu ya. Bisa saja mereka copy paste sehingga hasilnya pun baik. Nah, sementara guru kan hanya bisa menilai berdasarkan tugas yang disubmit, yang dikumpulkan ke mereka. Nggak bisa lihat bagaimana proses pengerjaan. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama sebenarnya. Saya rasa ini perlu juga bantuan orang tua, ya. Perlu bantuan orang tua untuk tetap mensupport anak mereka yang belajar dari rumah ini, bukan belajar di rumah, belajar dari rumah. Untuk tetap mempertahankan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, contohnya anak saya sudah tanamkan. Saya katakan bahwa walaupun ini jaringan internet oke, tapi istilahnya saya katakan papa mau, tapi kamu mengerjakan dengan jujur. Jangan lihat ke internet, jangan gunakan istilahnya hal-hal teknologi lainnya yang memudahkan kamu mengerjakan tugas tersebut. Google. Tapi kerjakan betul. Kerjakan seperti kamu ada di dalam kelas. Yang memang tidak bisa menggunakan jaringan internet, begitu saya katakan. Kerjakan sebaik mungkin. Nilaimu pas-pasan tidak apa-apa. Saya katakan papa akan sangat bangga dengan nilai seperti itu daripada nilainya bagus sekali, tapi ternyata hasil yang dari tidak jujur begitu, Pak Ari. Tapi kalau misalkan dari ini Pak dikasih tahu, misalkan kalau misalkan kita copy paste, dalam artiannya sama kan kalau kita buat karya ilmiah kan harus ada catatan kaki, ini diambil dari mana, begitu. Itu nggak masalah ya Pak ya. Asal ada itu ya, asal penulisan sumbernya. Iya, penulisan sumbernya kan ada anak-anak yang betul ada yang ini nggak dirubah sama sekali begitu ya, tinggal yang seperti Pak Ferry katakan begitu kan langsung copy paste dan di atas nama dirinya, dan itu kan mungkin juga dari anak-anak juga harus dikasih tahu bahwa itu ada pelanggaran hukumnya ya. Betul. Ya, ini kalau melihat sebagai kebutuhan sekarang ini tentu saya harap kita sama-sama berjuang ini para orang tua untuk ada kebutuhan anak-anak ini harus berlaku dan bersikap secara jujur. Nah, ini jangan dilupakan. Betul. Karena kita ingat berdasarkan prinsip pendidikan Kristen, berarti berdasarkan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Contoh kemarin ketika anak saya diminta oleh guru bahasa Sundanya. Guru bahasa Sundanya minta untuk menulis langkah-langkah melakukan sesuatu dalam bahasa Sunda. Ya, tentu kalau kita cari di Google itu bisa. Gampang, betul. Misalkan cara membuat layang-layang.
Kita bisa searching di Google, bisa ketemu, kita bisa langsung dapat. Kalau nggak bisa bahasa Sundanya, kita ke Google Translate bahasa Indonesia ke Sunda. Jadi selesai. 10 menit selesai. Beda dengan kita mikir gitu kan, gimana ya membuat layang-layang, harus siapkan ini. Bahasa Sundanya apa ya? Nah, tentu kita harus berpikirnya orang tua harus jeli dari sisi ini. Jadi tanamkan kepada anak-anak ini berkenaan dengan yaitu misalnya kejujuran dan takut akan Tuhan. Ya ini kebutuhan yang perlu ini sekarang kita perhatikan gitu ya. Oke, Pak Ferry. Ini ada hubungannya dengan yang terakhir, Pak Ari. Dengan yang terakhir bahwa pendidikan Kristen didasarkan pada asumsi tentang integritas yang berkontekstual. Nah, ini bicara tentang integritas, artinya hidup kita sama dengan yang dikatakan, dipikirkan, dan yang timbul dalam hati kita sama dengan yang kita perbuat begitu. Tetapi sesuai dengan konteks yang ada. Ya, contohnya kalau kita bingung ini maksudnya apa begitu ya. Contohnya begini, ketika misionaris Don Richardson, tentu Pak Ari tahu ya. Nah, untuk Sobat Maestro mungkin yang belum pernah mendengar, Don Richardson itu dan istrinya adalah misionaris yang pergi ke Papua. Yang menginjili anak perjanjian suku Sawi. Anak perjanjian ada bukunya betul. itu. Nah, ketika dia menceritakan tentang Yesus yang mati di atas kayu salib, mereka punya pemikiran yang berbeda karena di suku mereka itu kalau seorang musuh berhasil menipu lawannya, lalu lawannya kalah, maka yang dianggap pemenangnya, yang dianggap juaranya, yang dianggap sebagai hero-nya, pahlawan itu adalah si penipunya. Ketika Don Richardson dan istri itu ke suku Sawi di Papua dengan konteks yang seperti itu, mereka bilang yang jadi pahlawan itu bukan Tuhan Yesus, tapi Yudas. Karena Yudas yang berhasil menipu sehingga Tuhan Yesus bisa mati di atas kayu salib dan ya kalah lah ceritanya begitu ya. Nah, ini kita perlu makanya integritas yang berkontekstual. Kita harus kontekstualkan integritasnya, kebenarannya seperti apa, tapi kita harus coba kontekskan sesuai dengan apa diberitakan atau disampaikan, dilakukan, dicocokkan dengan konteks yang ada tanpa membuang kebenaran tersebut. Nah, jadi pendidikan Kristen punya tugas seperti itu, Pak Ari. Betul. Dan ini justru di sini tidak mudahnya ya, Pak ya. Kita sebagai pendidik harus mengolah lebih detail lagi ya. Betul. Ya, contoh misalnya ketika Tuhan Yesus datang mengajar, gitu ya. Matius katakan bahwa banyak orang takjub dengan pengajarannya karena Tuhan Yesus mengajar tidak seperti guru-guru dan ahli Taurat mereka, jelas dikatakan seperti itu. Nah, tapi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa Tuhan Yesus itu menentangi mereka dengan mengajarkan yang lain. Padahal jelas Tuhan Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, ini model-model seperti ini. Jadi Tuhan Yesus tidak merubah kebenaran yang ada, tetapi dia mengkontekskan dengan konteks dan kebutuhan orang-orang pada waktu itu. Ya, kita pun sama ya sebagai pendidik dan orang tua, kita tahu kebenaran-kebenaran, dan kita mari coba tetapkan itu sebagai sebuah integritas yang harus ada dalam diri peserta didik kita, tetapi kita juga harus coba kontekskan. Tentu mengajarkan kejujuran untuk anak TK berbeda dengan mengajarkan kejujuran dengan remaja atau dengan orang dewasa. Tentu berbeda, ya. Berbeda caranya, berbeda pembahasannya, metodenya, bahasanya pun tentu berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan contextual integrity, gitu ya, atau integritas yang coba disesuaikan dengan konteks yang ada. Iya Pak Ferry, sepertinya perbincangan kita ini saya rasa masih kulit-kulitnya dan kayaknya kaya sekali. Tapi sayang sekali Pak Ferry, waktu kita cukup terbatas. Nah Pak Ferry, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan siang hari ini Pak Ferry? Iya, jadi yang bisa kita simpulkan baik Pak Ari maupun juga rekan-rekan Sobat Maestro bahwa
dalam kita melakukan pendidikan secara maksud saya pendidik begitu, mari kita memikirkannya dengan satu, kita bergantung sama Tuhan. Artinya bergantung sama Tuhan, ya mari kita melihat itu, apa yang kita lakukan itu dalam dimensi sebagaimana yang Tuhan mau. Bukan yang hanya kita mau, atau bukan yang hanya peserta didik mau, tapi mari melihatnya dari dimensi yang lebih luas, yaitu bagaimana Tuhan melihatnya, bagaimana yang Tuhan mau. Nah itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bahwa berarti kalau kita melakukan pendidikan Kristen harus melihatnya dari banyak segi. Jangan hanya melihat dari satu segi atau satu sisi saja. Karena pendidikan Kristen ini kaya, atau anggaplah pendidikan ya. Pendidikan ini kaya sekali, dalam arti banyak sekali sisi-sisi yang harus kita lakukan, banyak sisi-sisi yang kita harus perbaiki, banyak sisi-sisi yang juga harus kita pikirkan, begitu. Dan yang ketiga, kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, jangan kita stop untuk belajar berbicara tentang pendidikan. Jadi kita harus terus belajar. Jadi jangan stagnan, jangan cukup sampai di sini. Ya. Kalau bilang cukup sampai di sini itu kalau kita sudah meninggal. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, ya tentu kita masih harus terus belajar. Begitu Pak Ari. Iya, oke. Sekali lagi Pak Ferry, terima kasih buat terima kasih sama-sama. Iya. Berkati juga. Baik Sobat Maestro, terima kasih buat kebersamaan Anda. Baik Sobat Maestro, dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga Bapak Ferry Herlianto selaku dosen mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Sampai ketemu program Pelangi Kasih selanjutnya. Tuhan memberkati.